Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan membahas tentang negara berkembang di Asia Tengah. Nah, adapun beberapa teman-teman saya, bagian dari kelompok saya, perkenalkan sebelumnya nama saya Rian Abdul Muiz dan ada Siti Halimah, Winda Amalia, dan juga Aan Siti Nurhasana. Di sini saya sebagai host dan di sini saya akan menjelaskan tentang Asia Tengah. Sebelumnya, Asia Tengah ini dikelilingi oleh beberapa negara ya. Regional Asia Tengah sebelah barat berbatasan dengan benua Eropa. Dan ada Laut Merah, Laut Tengah, dan Pegunungan Ural. Di timur berbatasan dengan Tiongkok, sedangkan di utara berbatasan dengan Rusia. Di selatan juga berbatasan dengan negara Iran, Afghanistan, dan Pakistan. Nah, adapun kawasan Asia Tengah ini kerap dijuluki sebagai The Stand. Kenapa? Hal ini karena semua di negara Asia Tengah ini memiliki nama berakhiran stand. Nah, kalau dalam bahasa Persianya itu adalah stand itu berarti land of. Nah, yang berarti tanah atau negeri. Nah, semua negara Asia Tengah ini merupakan bekas negara Uni Soviet yang terpecah. Adapun iklim dari Asia Tengah, iklim Asia Tengah ini adalah kontinental kering, terutama di Gurun Gobi. Nah, adapun di sebelah sebagian besar wilayah yaitu ada musim panas sangat terik dan di musim dingin yang sejuk hingga dingin dan sesekali itu turun hujan salju ya. Nah, di luar dataran tinggi iklimnya itu sebagian besar semi gersang-gersang. Nah, adapun curah hujan bulanan rata-rata sangat rendah. Kenapa? Terutama pada bulan Juli sampai September itu curah hujan lumayan rendah. Sedangkan curah hujan tertinggi itu ada di bulan Maret atau April yang diikuti oleh pengeringan cepat pada bulan Mei dan Juni. Nah, sedangkan angin tentunya ini bisa sangat kencang, terutama pada musim menjelang kemarau itu pada bulan September sampai Oktober. Nah, morfologi dari daratan tengah ini sangat bervariasi ya. Misalnya tanah datar tinggi dan pegunungan Tian Shan. Nah, gurun luas atau Karakum, Kaizelekum, Talamakan, dan tanah datar berupa rerumputan ini. Rerumputan ini kebanyakan tanah sangat kering ya atau sangat kasar sehingga ini bagian dari gurun. Tapi kebanyakan tanah di wilayah Asia Tengah ini dijadikan sebagai area pesawahan. Nah, mata pencarian mayoritas penduduk merupakan pengembala. Nah, sedangkan aktivitas industri itu berada di perkotaan. Adapun negara-negara di kawasan Asia Tengah, yang pertama ada Kazakhstan, Kirgistan, Turkmenistan, Uzbekistan, dan Tajikistan. Negara yang pertama adalah negara Kazakhstan. Nama Kazakhstan sendiri berasal dari kata Kazakh, yang artinya pengembara, merdeka, atau bebas. Kazakhstan memiliki nama resmi Republik Kazakhstan. Ibu kotanya berada di Nurul Sultan. Negara Kazakhstan ini merupakan negara terluas di Asia Tengah dan negara terbesar kedua di antara negara-negara pecahan Uni Soviet setelah negara Rusia. Jadi memang sebelumnya negara Kazakhstan ini bergabung dalam Uni Soviet. Namun setelah Uni Soviet bubar, Kazakhstan pun memerdekakan diri menjadi negara republik, yaitu pada tanggal 16 Desember 1991. Secara astronomis, Kazakhstan terletak di antara 40 derajat sampai 56 derajat lintang utara dan 65
46 derajat sampai 88 derajat bujur timur. Luas negara Kazakhstan adalah 2.717.300 km persegi. Berbatasan dengan Rusia di barat laut dan utara, Laut Kaspia di barat daya, Cina di timur, dan di selatan berbatasan dengan Kirgistan, Uzbekistan, Laut Aral, dan Turkmenistan. Kazakhstan ini memiliki 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Suhu di Kazakhstan sangat berfluktuasi, dengan variasi yang sangat besar antar subkawasannya. Mengenai keadaan alamnya sendiri, Kazakhstan itu negara yang wilayahnya itu terbentang, mulai dari barisan pegunungan Altai pada bagian timur sampai dengan Laut Kaspia pada sisi barat. Negara Kazakhstan ini mendapat julukan sebagai Virgin Lands, sebab beberapa wilayah yang dimilikinya belum tersentuh sama sekali. Hampir sebagian besar daratan Kazakhstan ini berupa gurun pasir dan stepa atau padang rumput. Kazakhstan memiliki gurun, contohnya itu ada Gurun Barsuki Besar dan Aral Karakum di dekat Laut Aral, Gurun Betpakdala yang luas di pedalaman, Gurun Muyunkum dan Kizilkum di selatan. Sebagian besar gurun tersebut kurang tutupan vegetatifnya. Nah, Kazakhstan sendiri tidak memiliki laut sama sekali. Tanah utara di Kazakhstan bersifat subur sehingga produktif untuk pertanian. Tanaman yang dibudidayakannya ada gandum, sayuran, dan buah. Selama periode Soviet lalu, persenjataan nuklir yang besar itu ditempatkan di wilayah Kazakhstan, dan akibat dari uji cobanya berdampak pada kerusakan ekosistem lingkungan di Kazakhstan. Vegetasi di dataran kering dan gurun ini termasuk jenis Absinthius dan Tamariska, yaitu rumput-rumput yang tumbuh di lahan lebih kering. Kazakhstan juga memiliki hutan, namun hanya 3% dari wilayahnya. Ragam hewan yang terdapat di sana itu ada antelop dan rusa yang ditemukan di dataran Kazakhstan, kemudian serigala, beruang, macan tutul salju, cerpelai, dan musang ditemukan di perbukitan Kazakhstan. Di bagian timur laut dan barat daya Kazakhstan, terdapat tempat penangkapan ikan komersial yang sudah bangkrut akibat polusi industri dan pertanian. Jadi limbah-limbah industri dan pertanian itu mengalir gitu ke perairan, sehingga ikan-ikan yang berpotensi komersial itu tidak dapat dibudidayakan. Pada tahun 2008, Kazakhstan mendirikan cagar alam. Kazakhstan ini mendirikan cagar alam di negara bagian Nauruzum dan Korgalzin. Sehingga dengan begitu Kazakhstan dinobatkan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO. Sebab keduanya merupakan habitat penting bagi burung yang bermigrasi serta bagi berbagai spesies hewan lainnya. Nah, sumber daya alam yang dimiliki Kazakhstan itu ada mineral tembaga yang didapat di daerah tengah dan di Provinsi Aktobe. Kemudian timbal, seng, dan perak berada di wilayah Rudni Altai dan Taji Dungarian, Alatau, dan Karatau. Tungsten dan timah berada di punggung Bukit Kolbin dan Altai Selatan. Kromit, nikel, dan kobalt di perbukitan Mugozar, titanium, mangan, dan antimon di Kazakhstan bagian tengah, vanadium di selatan, dan emas di bagian utara dan timur. Uranium ditambang di daerah Mangislak, dan mineral lainnya yang tentu saja tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Kazakhstan juga merupakan salah satu negara yang memiliki cadangan minyak bumi terbesar di dunia, yaitu pada ladang minyak Tengiz. Mengenai bentuk pemerintahannya, Kazakhstan ini memiliki bentuk pemerintahan republik presidensial. Kazakhstan juga memiliki pasukan kecil di daratan, angkatan udara, dan angkatan laut. Pada tahun 1995, Kazakhstan setuju untuk menyatukan sebagian militernya dengan Rusia, membentuk komando bersama untuk pelatihan dan perencanaan militer, dan untuk patroli di daerah perbatasan. Nah, padahal Kazakhstan itu tidak memiliki laut, tapi Kazakhstan ini memiliki angkatan laut. Hal ini dikarenakan Kazakhstan itu berbatasan dengan Laut Kaspia dan Laut Aral, sehingga dibutuhkan angkatan laut untuk menjaga di perbatasan. Nah, ini merupakan pembagian administratif.
administratif negara Kazakhstan. Kurang lebih ada 14 negara pembagian administratifnya. Nah, ini adalah tabel dari wilayah administratif negara Kazakhstan. Nah, kita langsung saja pada demografi. Jadi pada awalnya etnis di Kazakhstan itu berasal dari luar Kazakhstan, terutama berasal dari Uzbekistan dan Rusia. Pada tahun 1989, baru orang Kazakhstan itu melebihi jumlah orang-orang Rusia. Kemudian di tahun awal kemerdekaan, yaitu 1991, sejumlah besar etnis Rusia ini kembali ke Rusia. Sehingga emigrasi ini menjadikan etnis Kazakh lebih menjadi dominan gitu di negara Kazakhstan. Dan pada pertengahan 1990-an, proporsi Kazakhstan mendekati setengah dari total populasi di Kazakhstan. Sedangkan untuk etnis Rusia sendiri mendekati sepertiga dari semua populasi di Kazakhstan. Nah, ini merupakan komposisi etnis Kazakhstan pada tahun 2017, di mana etnis Kazakhstan ini sudah mulai dominan gitu ya, dengan persentase 67%. Kemudian disusul dengan Rusia dengan presentasi 20,2%. Dan sisanya adalah negara etnis Uzbek, Ukraina, Uighur, Tatar, Jerman, dan lainnya. Nah, masih membicarakan tentang demografi. Populasi penduduk di Kazakhstan tahun 2020 ini mencapai 18.869.037 jiwa. Nah, sekitar 3/5 keluarga Kazakh tinggal di daerah pedesaan. Nah, ini merupakan merupakan indikator kualitatif negara berkembang di mana penduduknya itu lebih banyak tinggal di pedesaan. Ini 3/5 keluarga Kazakh itu berada di pedesaan, berarti negara Kazakhstan ini memiliki indikator kualitatif negara berkembang. Nah, urbanisasi di Kazakhstan ini melibatkan lebih banyak orang-orang dari luar gitu yang menempati perkotaannya. Sedangkan perpindahan orang Kazakh dari desa ke kotanya itu lebih sedikit gitu. Nah, ini ada piramida kependudukan negara Kazakhstan tahun 2020. Dari sini kita bisa lihat bahwasannya usia penduduk negara Kazakhstan itu relatif muda gitu. Jadi dominannya itu dihuni oleh orang-orang muda, di mana usianya itu dari 36 tahun ke atas gitu, 35 tahun ke atas. Sedangkan 36 tahun ke bawah. Sedangkan 36 tahun ke atasnya itu jumlahnya itu sedikit gitu. Jadi kebanyakan anak-anak muda yang menjadi penduduk di Kazakhstan. Nah, mengenai kesehatan, tingkat natalitas dan mortalitas bayi dan ibu, meskipun memang rendah daripada negara-negara di Asia Tengah lainnya, namun angka tersebut masih jauh lebih tinggi daripada negara-negara di Barat. Artinya kesehatan di negara Kazakhstan ini masih cukup rendah. Nah, di sini kita dapat melihat ada indikator kualitatif lain. Negara Kazakhstan disebut dengan negara berkembang, yaitu dari sisi kesehatannya yang masih cukup rendah. Nah, angka harapan hidup Kazakhstan pada tahun 2020 itu 73,2 tahun. Jumlah bayi lahir mati 6,5 bayi per 1000 penduduk, dan jumlah kelahiran bayi hidup itu 8,5 per 1000 penduduk. Mengenai agama di Kazakhstan ini dominan Muslim gitu ya. Dulu ketika Kazakhstan ini masih menjadi bagian Uni Soviet, kebebasan beragama itu sangat dikekang. Jadi tidak boleh ada yang beragama. Nah, setelah Uni Soviet dibubarkan, Kazakhstan kembali mendapatkan kebebasan beragamanya. Dan agama Muslim Sunni ini mendapati persentase terbanyak di sana, yaitu senilai 70,2%. Agama lainnya adalah agama Kristen 26,2%, ateis 3,3%, dan kepercayaan lainnya 0,3%. Ini merupakan data tahun 2009. Mengenai bahasa,
Kazakhstan ini memiliki dua bahasa resmi, yaitu bahasa Kazakh dan bahasa Rusia. Namun, kelompok Kipchak berbicara menggunakan bahasa Turki. Kita tahu bahwasannya bahasa Kazakh sendiri merupakan turunan dari bahasa Turki, gitu ya. Nah, mengenai pendidikan, jenjang pendidikan di Kazakhstan itu ada TK, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, kemudian sekolah menengah yang lebih tinggi, dan dilanjutkan pada perguruan tinggi. Jaringan sekolah kejuruan menawarkan pelatihan menengah dan teknik khusus. Kalau di Indonesia mungkin ada SMK gitu ya, di sana juga diadakan seperti itu. Nah, Kazakhstan memiliki lembaga pendidikan tinggi, di antaranya ada Universitas Nasional Negeri Kazakh Al-Farabi, Universitas Negeri Karagandi, dan sejumlah fasilitas politeknik, pertanian, kedokteran hewan, dan fasilitas lainnya di Almaty. Nah, di sini juga kita bisa melihat indikator kualitatif. Negara Kazakhstan merupakan negara berkembang, di mana fasilitas-fasilitas pendidikannya itu belum tersebar, yaitu lebih terpusat di Almaty, salah satu kota di Kazakhstan yang memang sudah cukup maju gitu. Nah, mengenai ekonominya sendiri, perekonomian Kazakhstan sebagian besar mengandalkan sumber daya alam. Ini juga menandakan secara kualitatif bahwa Kazakhstan ini merupakan negara berkembang, di mana perekonomiannya itu sangat mengandalkan sumber daya alam. PDB Kazakhstan mencapai 474,3 miliar pada tahun 2017 dan per kapitanya itu mencapai 26.100 pada tahun 2017. Nah, untuk mata pencariannya sendiri ada kurang lebih ada 4 ya. Ini yang dominannya, yaitu pertanian, industri, perdagangan, dan jasa transportasi. Untuk pertanian ini menyerap sangat besar gitu tenaga kerja di Kazakhstan, yaitu mencapai 40%. Ini juga merupakan indikator kualitatif di mana penduduknya itu bermata pencaharian dominan pada pertanian. Komoditas yang dibudidayakan itu diantaranya ada domba, kambing, dan sapi. Negara ini juga menghasilkan tanaman sereal, kentang, sayuran, melon, buah-buahan, gula, beras, tanaman pangan, dan tanaman industri. Tentu saja kita harus melihat konteks pertanian ini secara luas gitu. Ada pertanian secara tanaman gitu, terus kemudian ada peternakan juga perikanan gitu. Dan menyerap 40% dari tenaga kerja Kazakhstan. Yang kedua adalah industri. Industri ini merupakan sektor utama dari ekonomi Kazakhstan. Namun, sektor industri ini mempekerjakan kurang dari 1/10 penduduk asli Kazakhstannya gitu. Jadi jadi gini, yang bekerja dalam industri ini bukan penduduk asli Kazakhstan gitu, tapi lebih ke orang-orang asing yang menggerakkan industri di Kazakhstan. Yang ketiga adalah perdagangan, baik itu perdagangan secara nasional atau secara negara maupun internasional, yaitu meliputi ekspor dan impor. Komoditas ekspor utama dari Kazakhstan itu ada minyak dan gas alam, berbagai logam, dan bahan kimia. Kemudian yang keempat, ada jasa transportasi, meliputi jasa transportasi darat dan udara. Nah, kenapa tidak ada transportasi laut? Karena tadi sudah dikatakan bahwa Kazakhstan ini tidak memiliki laut. Nah, ini adalah komposisi negara-negara yang menjadi tujuan ekspor di Kazakhstan. Negara yang paling banyak menjadi tujuan ekspor Kazakhstan ini adalah Italia gitu dengan 17,9%. Dan kemudian disusul oleh Cina, Netherlands atau Belanda, Rusia, Switzerland, dan lainnya gitu. Nah, barang-barang yang diekspor itu ada minyak bumi, gas alam, logam besi, bahan kimia, biji-bijian, wool, daging, dan batu bara. Dan semua itu diekspor dalam bentuk mentah atau masih barang primer. Dan ini juga merupakan indikator kualitatif negara berkembang ya, di mana yang diekspor itu lebih ke barang-barang yang masih primer gitu, belum diolah sama sekali. Nah, ini impor gitu ya. Negara Kazakhstan itu banyak, ini adalah data di tahun 2017, negara Kazakhstan banyak
mengimpor barang-barang dari negara Rusia dengan persentase 39,1%. Itu cukup besar ya. Kemudian disusul oleh Cina dan negara-negara lainnya. Baik, barang-barang yang diimpor oleh negara ini diantaranya ada mesin dan peralatan, bahan logam, dan bahan makanan. Nah, ini merupakan HDI dari negara Kazakhstan. Nilai HDI-nya itu ada 0,817 dan menempati ranking ke-50. Mengenai kesehatan, kesehatan di Kazakhstan itu nilainya itu 3,2 tahun. Ini dilihat dari usia harapan hidup, kemudian edukasi dilihat dari harapan belajarnya itu ada 15,3 tahun, kemudian pendapatan per kapitanya itu 22,168 US dollar, kemudian HDI yang disesuaikan dengan ketimpangannya itu 0,759, Gender Development Index atau GDI-nya itu 0,999, kemudian rasio pekerjaan terhadap populasi adalah 67,3. Kemudian ini keamanan itu ada 5 gitu. Dari 100 ada 5, pasti dilihat dari pembunuhan gitu ada 5 per 100.000 penduduk. Kemudian ekspor dan impor dilihat dari trade financial flow-nya itu dilihat dari ekspor dan impor ada 60,6. Kemudian mobilitas dan komunikasi dilihat dari penggunaan internet itu ada 78,9% dari total populasi. Kemudian environmental sustainable itu mengenai ketahanan lingkungan yang berkelanjutan. Lihat dari emisi karbon itu 12,9 ton. Mengenai demografi, total populasinya itu ada 18,3 miliar. Kemudian social economic sustainability atau sosial ekonomi yang berkelanjutan itu dilihat dari skill keterampilan pekerjanya itu ada 74,0. Nah, jika ditabelkan indikator kualitatif negara Kazakhstan itu yang pertama mengenai per kapitanya itu ada 22.168 US dollar, itu kurang dari indikator negara maju, berarti negara ini merupakan negara berkembang. Untuk negara maju adalah 27.790 US dollar. Kemudian pertumbuhan penduduknya negara maju itu 0,1, sedangkan negara Kazakhstan 0,24. Jadi negara Kazakhstan ini masih belum bisa dikatakan sebagai negara maju, artinya dia masih negara berkembang. Kemudian dilihat dari angka kematian bayi per 1.000 penduduk, di negara maju ada 6 bayi, dan di negara Kazakhstan 6,5. Itu cukup mendekati, namun tentu saja belum termasuk kategori negara maju. Nah, dilihat dari angka kelahiran bayi hidup, di negara maju ada 11, sedangkan di Kazakhstan ada 8,5. Ini lebih rendah ya, berarti masih banyak bayi yang mati gitu ketika dilahirkan. Maka dari itu negara Kazakhstan tidak memenuhi indikator kuantitatif negara maju. Dan untuk usia harapan hidupnya, negara maju itu 77 tahun, sedangkan negara Kazakhstan 73,2 tahun. Itu artinya secara indikator kualitatif, secara keseluruhan indikator kualitatif ini, negara Kazakhstan belum termasuk negara maju. Artinya negara Kazakhstan ini adalah negara berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammadiyah. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang negara-negara berkembang yang ada di Asia Tengah. Nah, negara selanjutnya adalah negara Kirgistan.
Sebelum ke letak astronomisnya, saya akan menjelaskan tentang makna bendera dari negara Kirgistan. Nah, bendera Kirgistan ini memiliki warna merah dengan motif bulat seperti matahari yang berada di tengah benderanya. Nah, warna merah ini merupakan warna panji-panji milik Manas. Nah, Manas ini merupakan tokoh tradisional Kirgistan yang sukses menaklukkan dan menyatukan beragam kelompok suku yang mendiami Kirgistan. Kemudian, matahari ini menyimbolkan cahaya dan keabadian. Dan di bagian tengah simbol matahari ini terdapat logo yang menyerupai tanda selam. Artinya ini merupakan simbolisasi dari Atap Yurt. Nah, Atap Yurt ini merupakan rumah tradisional penduduk nomadik Kirgistan. Kemudian, letak astronomis Kirgistan adalah 39 derajat lintang utara sampai 44 derajat lintang utara dan 69 derajat bujur timur sampai 81 derajat bujur timur. Dan ibu kota Kirgistan ini adalah kota Bishkek. Nah, Kirgistan ini terletak di rangkaian pegunungan Tian Shan atau Kirgistan ini kadang-kadang disebut sebagai Swiss Asia Tengah. Sebagian besar daerahnya itu berupa lembah dan cekungan, dengan luas wilayahnya itu 199.991 km persegi. Nah, batas-batas negara Kirgistan ini sebelah utaranya itu berbatasan dengan negara Kazakhstan, sebelah selatannya berbatasan dengan negara Tajikistan dan Republik Rakyat Cina, sebelah baratnya berbatasan dengan negara Uzbekistan dan Tajikistan, dan sebelah timur itu berbatasan dengan negara Republik Rakyat Cina. Kemudian iklim di negara Kirgistan sangat bervariasi di setiap daerahnya. Untuk wilayah bagian selatan hingga barat lembah Fergan itu memiliki iklim subtropis, di mana saat musim panas tiba, suhu udaranya itu bisa mencapai 40 derajat Celcius. Sedangkan di wilayah sekitar Tian Shan mempunyai iklim kering dan iklim kutub, tergantung dari ketinggian tempatnya. Kemudian ada sejarah Kirgistan. Kirgistan ini dianeksasi oleh Kekaisaran Rusia pada tahun 1864 dan negara ini memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1991. Nah, di bawah kekuasaan Uni Soviet, Kirgistan ini menjadi Republik Sosialis Soviet pada tahun 1937. Dengan nama lengkapnya itu, Republik Sosialis Soviet Kirgizia, atau bisa disingkat dengan RSS Kirgizia. Nah, pada tahun 2005, terjadi kerusuhan di negara Kirgistan yang berujung pada jatuhnya Presiden Askar Akayevich. Akayev yaitu presiden pertama negara Kirgistan. Dalam tahun-tahun pertama kemerdekaan Kirgistan, Presiden Akayev ini kelihatan sangat bersungguh-sungguh mempunyai komitmen kepada proses reformasi. Namun, meskipun mendapatkan bantuan dana dari pihak Barat, teruntuk dana moneter internasional, Kirgistan telah mengalami kesulitan ekonomi sejak awalnya, sehingga menyebabkan pemisahan dari blok perdagangan Soviet yang menghalangi transisi Kirgistan pada ekonomi pasar bebas. Kemudian terjadi revolusi tulip atau tidak berdarah yang berhasil menurunkan Presiden Akayev pada tahun 2005 dikarenakan adanya ketimpangan perkembangan ekonomi wilayah antara utara dan juga selatan. Dan juga Presiden Akayev ini dituduh sudah mengatur pemilu dan mengisi parlemen
dengan anggota keluarga dan juga loyalis. Kemudian pemerintahan. Nah, sistem pemerintahan yang dianut oleh Kirgistan ini adalah sistem pemerintahan republik parlementer, yang kepala negaranya itu adalah presiden, sedangkan kepala pemerintahannya adalah perdana menteri. Presiden Kirgistan dipilih langsung dalam pemilihan presiden untuk masa jabatan 6 tahun. Sedangkan perdana menterinya itu ditunjuk oleh presiden atas persetujuan parlemen yang disebut dengan Dewan Tertinggi Kirgistan. Kemudian ada pembagian administratif. Nah, pembagian administratif negara Kirgistan ini ada 7 provinsi dan juga 2 kota. Nah, yang nomor 1 ini merupakan kota Bishkek yang beribu kota di Bishkek. Kemudian yang nomor 2 ini, wilayah nomor 2 merupakan provinsi Batken yang beribu kota di Batken. Kemudian yang nomor 3, wilayah nomor 3 ini merupakan provinsi Chui yang beribu kota di Chui. Kemudian provinsi yang keempat yaitu provinsi Jalalabad yang beribu kota di Jalalabad. Kemudian wilayah nomor 5 ini merupakan provinsi Narin yang beribu kota di Narin. Kemudian yang nomor 6 merupakan provinsi Osh yang beribu kota di Osh. Kemudian yang ke-7 merupakan provinsi Talas yang beribu kota di Talas. Kemudian nomor 8 ini merupakan provinsi Isikul yang beribu kota di Karakol. Dan yang terakhir nomor 9 ini merupakan kota Osh yang beribu kota di Osh. Kemudian demografi. Nah, populasi Kirgistan ini diperkirakan sekitar 6.389.500 juta jiwa. Ini pada tahun 2019 ya. Mayoritas warganya itu tinggal di daerah pedesaan dan kelompok etnis terbesarnya itu adalah suku Kirgiz dengan jumlah 72% populasinya. Kemudian ada pula kelompok etnis lainnya termasuk etnis Rusia yaitu 9% di bagian utara Kirgistan dan etnis Uzbek 14,5% yang menetap di bagian selatan Kirgistan. Ada juga minoritas kecil seperti suku Dungan, Uighur, Tajik, Kazakh, dan Ukraina, dan juga etnis minoritas kecil lainnya. Kemudian ada ekonomi. Sektor pertanian merupakan sektor utama yang mempekerjakan sekitar 48% penduduk Kirgistan. Nah, selain pertanian, sektor pertambangan juga penting bagi perekonomian Kirgistan. Di bidang perekonomian ini, Kirgistan merupakan negara yang berpenghasilan rendah dengan ketergantungan yang tinggi terhadap pengiriman uang dari warganya yang bekerja di luar negeri. Karena tidak memiliki akses laut, sehingga sektor utamanya itu merupakan sektor pertanian dan juga pertambangan. Kemudian beberapa komoditas yang diekspor ke luar negeri, diantaranya itu ada emas, kapas, wool, pakaian, daging, merkuri, uranium, listrik, mesin, dan sepatu. Kemudian PDB dari negara Kirgistan ini sekitar 23,15 miliar US dollar dengan pertumbuhan ekonomi itu sekitar 4,6% ini pada tahun 2017. Kemudian sedangkan pendapatan per kapitanya itu adalah sekitar 3.700 US dollar. Pendidikan. Nah, pendidikan di Kirgistan ini diwajibkan selama 9 tahun antara usia 7 dan 15 tahun. Setelah 4 tahun di sekolah dasar dan 5 tahun di sekolah menengah pertama, sistem ini menawarkan 2 tahun sekolah menengah atas dan juga sekolah menengah khusus atau sekolah kejuruan atau teknis. Nah, ada juga pendidikan tinggi yang meliputi universitas, akademi, dan juga institut pendidikan tinggi khusus.
Kemudian ada bahasa dan agama. Bahasa resmi di negara ini adalah bahasa Kirgiz dan Rusia. Islam adalah agama yang paling dominan di Kirgistan dengan 80% populasinya itu adalah seorang muslim. Nah, 17% populasinya itu Kirgistan adalah penganut Kristen Ortodoks Rusia dan 3% sisanya itu beragama lain. Mayoritas muslim di Kirgistan ini adalah muslim non-denominasi dengan presentasi sekitar 64%. Kemudian ada sumber daya alam. Sektor pertanian menjadi andalan negara Kirgistan. Hal ini didukung dengan kondisi alamnya yang berupa pegunungan, sehingga sangat baik untuk melakukan kegiatan pertanian dan peternakan. Hasil pertanian utamanya itu berupa gandum, gula bit, kentang, tembakau, sayuran, kapas, buah-buahan, wol, susu, dan juga daging. Nah, selain sektor pertanian dan peternakan, ada juga sektor sumber daya alam yang berupa mineral yang cukup melimpah, seperti minyak bumi, gas alam, batu bara, uranium, antimon, dan juga logam berharga. Namun sayangnya itu kekayaan alam tersebut tidak dimanfaatkan dengan maksimal. Meskipun begitu, sumber daya air yang melimpah ini, terutama di wilayah pegunungan, banyak dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga air dan telah diekspor ke beberapa negara di sekitar. Kemudian ada flora dan fauna. Flora Kirgistan ini dapat dibagi berdasarkan zonasi ketinggian. Tumbuhan yang berbeda tumbuh di ketinggian yang berbeda di pegunungan Kirgistan. Pepohonan lebih umum di dataran rendah di pegunungan, sedangkan dataran tingginya itu kebanyakan berumput dan juga cerah. Banyak hutan yang dihuni oleh tumbuhan seperti bunga tulip, bunga edelweiss, serta cemara skreng, cemara Siberia, dan juga juniper. Kemudian, adapun fauna Kirgistan yang sangat beragam dan juga menyebar ke seluruh pegunungan yang ada di Kirgistan, antara 3.400 sampai 3.800 meter. Penghuni yang paling umum di wilayah pegunungan Kirgistan ini ada marmut abu-abu, kemudian tikus gunung perak, dan juga tikus lapangan. Selain itu, ada juga hewan Kirgistan yang termasuk spesies langka yang hidup di pegunungan seperti domba Marco Polo, rusa merah, ling, dan juga macan tutul salju. Nah, macan tutul salju ini lebih suka bersembunyi dan sekarang terdaftar sebagai hewan yang rentan karena habitatnya itu sudah memenuhi hewan. Selanjutnya yaitu Human Development Indicator atau HDI negara Kirgistan. Nah, untuk indeksnya itu negara Kirgistan mempunyai indeks 0,674 dengan rankingnya itu 122. Kemudian di sini ada health atau kesehatan atau angka usia harapan hidup di negara Kirgistan ini yaitu 71,3 tahun. Kemudian ada education atau pendidikan yaitu 13,4 tahun. Kemudian ada income atau pendapatan. Negara Kirgistan ini mempunyai pendapatan 3.317 US dollar. Kemudian ada inequality atau ketidaksamaan yaitu 0,610. Kemudian ada gender dari negara Kirgistan ini atau jenis kelaminnya 0,959. Kemudian ada work, employment, and vulnerability yaitu 57,2%. Kemudian ada human security atau keamanan manusianya itu 4,2.
Kemudian ada trade and financial flows atau arus perdagangan dan keuangan. Ekspor dan impornya yaitu 101,1. Kemudian ada mobility and communication atau mobilitas dan komunikasinya. Negara Kirgistan ini sekitar 38%. Kemudian ada environmental sustainability, yaitu ketahanan lingkungan, emisi karbon dioksidanya itu 1,5. Dan demografi negara Kirgistan ini yaitu 6,3 juta. Dan terakhir yaitu socio-ekonomi sustainability atau keberlanjutan sosial ekonominya yaitu 92,7. Nah, ini merupakan indikator kuantitatif negara Kirgistan. Bisa dilihat bahwa pendapatan per kapita negara Kirgistan ini yaitu 3.317 US dollar. Nah, untuk indikator negara maju sendiri yaitu 27,790 dan negara berkembangnya itu 4.950 US dollar, sehingga pendapatan per kapita negara Kirgistan ini merupakan termasuk ke dalam negara berkembang karena masih di bawah 27.790 US dollar. Kemudian ada pertumbuhan penduduk negara Kirgistan ini yaitu 1,8%. Pertumbuhan penduduk Kirgistan ini sangat tinggi ya, karena bisa dilihat untuk negara maju sendiri pertumbuhan penduduknya hanya 0,1% dan negara berkembang yaitu 1,5%, sehingga negara Kirgistan ini masuk ke dalam negara berkembang karena dari indikator pertumbuhan penduduk. Kemudian ada angka kematian bayi. Untuk angka kematian bayi negara Kirgistan ini yaitu 6,85%. Dan untuk negara majunya itu 6% dan negara berkembang itu 57%. Sehingga negara Kirgistan ini masih termasuk ke dalam negara berkembang karena walaupun hanya 6%, tetapi itu sudah melebihi 6%, sehingga masuknya itu ke dalam negara berkembang. Kemudian ada angka kelahiran per 1000 penduduk. Untuk negara Kirgistan, angka kelahirannya yaitu 23,58. Sedangkan untuk negara majunya itu 11 dan negara berkembangnya itu 23. Sehingga untuk angka kelahirannya itu negara Kirgistan itu termasuk ke dalam negara berkembang. Kemudian ada usia harapan hidup. Nah, usia harapan hidup negara Kirgistan ini yaitu 71,3 tahun, sedangkan untuk negara majunya itu 77 tahun dan negara berkembangnya 65 tahun. Walaupun angka usia harapan hidup negara Kirgistan ini sudah cukup tinggi, tetapi masih di bawah indikator negara maju, karena indikator negara majunya sendiri merupakan 77 tahun. Sehingga dari keseluruhan indikator kuantitatif ini, negara Kirgistan itu merupakan negara berkembang. Kemudian selanjutnya yaitu negara Turkmenistan. Nah, negara Turkmenistan ini merupakan negara pecahan Uni Soviet yang merupakan negara asal dari diktator Dmitry Saparmurat Niyazov yang beribu kota di Ashgabat. Nah, untuk benderanya ini, bendera Turkmenistan ini terdiri dari garis-garis vertikal yang berwarna merah, dan warna hijau dan bulan sabitnya itu menyimbolkan Islam sebagai agama mayoritas penduduk Turkmenistan. Sedangkan untuk simbol bintang kecil menyimbolkan bahwa ini merupakan provinsi di Turkmenistan. Kemudian ada dua ranting garis zaitun, yaitu daunnya itu
ada di pojok kiri bawah, bendera yang menyimbolkan sifat rakyat Turkmenistan yang cinta damai. Kemudian ada luas, iklim, dan letak Turkmenistan. Luas wilayah Turkmenistan adalah sebesar 488.100 km persegi. Berada di antara garis lintang, yaitu 35 derajat lintang utara sampai 43 derajat lintang utara, dan 52 derajat bujur timur sampai 67 derajat bujur timur. Untuk batas-batas negaranya, batas-batas negara Turkmenistan ini, bagian tenggaranya itu berbatasan dengan negara Afghanistan, bagian selatannya berbatasan dengan negara Iran, bagian barat berbatasan dengan Laut Kaspia, bagian barat lautnya itu berbatasan dengan negara Kazakhstan, kemudian bagian utaranya berbatasan dengan negara Uzbekistan. Untuk iklim negara Turkmenistan ini termasuk ke dalam iklim gurun. Nah, curah hujannya ini bisa mencapai 12 mm per tahun dan tercatat jika suhu udaranya ini pernah mencapai 48,9 derajat Celcius. Nah, dalam sejarahnya ini Turkmenistan merupakan wilayah yang penting yang diperebutkan oleh berbagai peradaban dan kekaisaran. Nah, Turkmenistan ini bergabung menjadi bagian dari Uni Soviet dengan nama Republik Sosialis Soviet Turkmenistan pada tahun 1925. Nah, Turkmenistan juga pernah dikuasai dan diperintah oleh Kerajaan Persia, Alexander Agung, tentara Muslim, kemudian ada Kekaisaran Turki, Mongol, dan juga Rusia. Kemudian hingga mencapai kemerdekaannya itu setelah pembubaran Uni Soviet pada tahun 1991. Nah, tanggal 27 Oktobernya itu, tahun 1991, kemudian diperingati sebagai Hari Kemerdekaan bagi negara Turkmenistan. Kemudian ada sumber daya alam. Sumber daya alam dari Turkmenistan ini kaya akan minyak, gas alam, dan berbagai mineral seperti iodin, bromin, sodium, sulfat. Nah, di bidang industrinya ini, selain industri perminyakan, Turkmenistan juga sudah mulai mengembangkan industri kimia, pelistrikan, mesin-mesin, dan juga tekstil. Kemudian pemerintahan. Nah, sistem pemerintahan Turkmenistan ini adalah sistem pemerintahan Republik Presidensial yang kepala negaranya itu dan kepala pemerintahannya itu adalah presiden. Presiden Turkmenistan dipilih secara langsung melalui pemilihan presiden untuk masa jabatannya itu selama 7 tahun, sedangkan parlemennya terdiri dari 125 kursi dengan masa jabatan 5 tahun. Kemudian ada demografi. Nah, hampir sebagian besar penduduk negara Turkmenistan berasal dari etnis Turkmen. Meskipun begitu, masih ada etnik minoritas lain yang tinggal di negara ini, seperti Uzbek, Rusia, Kazakh, Tatar, Ukraina, Azerbaijan, dan juga Armenia, dan Balok. Nah, untuk populasi Turkmenistan ini diperkirakan sekitar 5.850.900 juta jiwa. Nah, ini pada tahun 2018. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk kelanjutan materi Turkmenistan bisa dilanjut oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang negara Turkmenistan, yaitu tentang kondisi ekonomi Turkmenistan. Nah, kondisi perekonomian Turkmenistan sendiri bisa dikatakan tumbuh dengan cepat. Hal ini didukung oleh sumber daya alam yang dikelola sangat baik berupa minyak bumi dan gas alam. Gas alamnya sendiri berada di urutan terbesar ke-7 di dunia. Nah, pendapatan negara Turkmenistan ini didukung oleh berbagai sektor, yaitu
dari sektor pertanian, industri, dan juga jasa. Selanjutnya adalah bahasa dan agama yang ada di negara Turkmenistan. Nah, bahasa resmi yang digunakan oleh negara Turkmenistan ini yaitu bahasa Turkmen, yaitu sekitar 72%. Meskipun begitu, banyak juga masyarakat yang menggunakan bahasa Rusia, yaitu sekitar 12%. Nah, sedangkan dari agamanya sendiri, penduduk Turkmenistan sebagian besar menganut agama Islam, yaitu sekitar 89%. Agama Kristen Gereja Ortodoks 9% dan sisanya penganut paham ateis. Selanjutnya adalah sistem pendidikan dari negara Turkmenistan. Nah, Turkmenistan ini menerapkan 11 tahun pendidikan menengah formal dan pendidikan tinggi yang berlangsung selama 5 tahun. Di negara Turkmenistan ini terdapat 23 institusi pendidikan, di antaranya adalah pendidikan sipil dan juga 5 institusi pendidikan tinggi militer serta 3 institusi pendidikan internasional yang beroperasi di negara Turkmenistan. Selanjutnya adalah jenis flora dan fauna yang terdapat di negara Turkmenistan. Untuk jenis floranya sendiri terdapat tanaman Turkmen arca yang merupakan tanaman yang tumbuh di puncak Kopetdug, yang merupakan puncak yang tidak dapat diakses. Untuk faunanya sendiri yaitu ada macan tutul Asia Tengah. Nah, untuk fauna di Turkmenistan ini terdiri dari berbagai spesies, di antaranya ada 91 mamalia, 372 burung, 74 reptil, dan 60 ikan. Nah, salah satu fauna yang ada di negara Turkmenistan sendiri itu adalah macan tutul Asia Tengah. Kemudian ada indikator pembangunan manusia negara Turkmenistan. Nah, berdasarkan indeks pembangunan manusia negara Turkmenistan yaitu sekitar 0,710 yang menempatkan negara Turkmenistan ini berada pada peringkat ke-108 di dunia. Dengan tingkat kesehatannya yaitu 68,1 dilihat berdasarkan usia harapan hidup penduduk. Kemudian ada pendidikan yaitu 10,9 dan pendapatan yang dilihat berdasarkan pendapatan nasional bruto negara Turkmenistan yaitu sekitar 16,407. Kemudian ada ketidaksamaan yang dilihat yang disesuaikan dengan ketimpangan negara Turkmenistan yaitu ada 0,578. Kemudian kesetaraan gender yang tidak diketahui. Kemudian ada pekerjaan yang dilihat berdasarkan rasio pekerjaan terhadap populasi penduduk negara Turkmenistan, yaitu berdasarkan jumlah penduduk di usia 15 tahun ke atas yang bekerja, yaitu sekitar 62,7. Kemudian ada keamanan manusia yang tidak diketahui. Kemudian ada arus perdagangan dan keuangan yang dilihat berdasarkan ekspor dan impor di negara Turkmenistan, yaitu sekitar 35,2. Kemudian mobilitas dan komunikasi yang dilihat berdasarkan pengguna internet, penduduk negara Turkmenistan, yaitu sekitar 21,3. Kemudian ada ketahanan lingkungan yang dilihat berdasarkan emisi karbon dioksida per kapita yang digunakan di negara Turkmenistan, yaitu sekitar 12,2. Kemudian ada demografi, yaitu dilihat berdasarkan total populasi penduduk negara Turkmenistan, yaitu sekitar 5,9, dan keberlanjutan sosial ekonomi yang tidak diketahui. Berdasarkan indikator kuantitatif, negara Turkmenistan termasuk sebagai negara berkembang karena tingkat pertumbuhan penduduk negara Turkmenistan melebihi dari tingkat pertumbuhan penduduk yang ada di negara maju, yaitu negara maju sekitar 0,1 sedangkan negara Turkmenistan yaitu 1,6. Artinya negara Turkmenistan ini termasuk sebagai negara berkembang. Selanjutnya adalah negara Uzbekistan. Nah, negara Uzbekistan ini merupakan sebuah negara antarbenua atau interkontinental yang terletak di antara benua Eropa bagian timur dan benua Asia bagian tengah. Ibu kota negara Uzbekistan ini terletak di Tashkent. Nah, dalam sejarahnya, Uzbekistan ini pernah menjadi bagian dari Federasi Uni Soviet, yaitu dengan nama Republik Sosialis Soviet Uzbekistan pada tanggal 27 Oktober 1924. Kemudian pada tanggal 1 September 1991, Uzbekistan mulai mendeklarasikan kemerdekaannya dan melepaskan diri dari Uni Soviet. Kemudian luas dan letak wilayah Uzbekistan.
Nah, secara astronomis, negara Uzbekistan ini berada di antara 37 derajat lintang utara hingga 46 derajat lintang utara dan 56 derajat bujur timur hingga 74 derajat bujur timur. Nah, Uzbekistan ini memiliki luas wilayah sebesar 447.400 km persegi dengan daratannya yaitu 425.400 km dan perairannya yaitu sekitar 2.200 km persegi. Nah, Uzbekistan ini terletak di antara benua Eropa bagian timur dan benua Asia bagian tengah. Uzbekistan ini juga merupakan sebuah negara yang terluas ke-56 di dunia. Nah, adapun batas-batas wilayah negara Uzbekistan yaitu sebelah utara berbatasan dengan Kazakhstan, sebelah selatan berbatasan dengan Afghanistan dan Turkmenistan, sebelah barat berbatasan dengan Kazakhstan, dan sebelah timur berbatasan dengan Kirgistan dan Tajikistan. Sedangkan iklim di negara Uzbekistan ini yaitu iklim kontinental dengan sedikit curah hujan yang setiap tahunnya yaitu sekitar 100 sampai 200 mm. Kemudian suhu rata-rata pada musim panas yaitu sekitar 40 derajat Celcius, sedangkan suhu rata-rata pada musim dingin sekitar 23 derajat Celcius. Kemudian di sini adalah peta pembagian administratif negara Uzbekistan, di mana secara administratif negara Uzbekistan ini terdiri dari 12 provinsi, kemudian 1 republik otonomi, dan 1 kota independen. Kemudian sumber daya alam yang dihasilkan oleh negara Uzbekistan. Untuk sumber daya alamnya sendiri, negara Uzbekistan ini mengandalkan sektor pertanian dengan hasil utamanya yaitu kapas. Namun selain dari hasil pertanian kapas, negara Uzbekistan juga memiliki sumber daya alam lain yang diekspor ke beberapa negara, yaitu seperti emas, minyak bumi, gas alam, dan uranium. Nah, bahkan uranium di negara Uzbekistan sendiri mampu menempatkan negara Uzbekistan sebagai negara dengan cadangan uranium terbanyak ke-7 setelah negara Australia, Kazakhstan, Rusia, Kanada, Afrika Selatan, dan Ukraina. Sedangkan berdasarkan keadaan alam di negara Uzbekistan ini adalah sebuah negara yang terkurung daratan yang kering. Nah, titik tertinggi di negara Uzbekistan itu berada di puncak Hazret Sultan, yaitu dengan ketinggian 4.643 meter di atas permukaan laut. Nah, selanjutnya adalah demografi negara Uzbekistan. Berdasarkan demografi negara Uzbekistan, jumlah penduduk di negara Uzbekistan ini yaitu sebanyak 29.748.859 jiwa. Nah, negara ini menjadi salah satu negara terpadat di kawasan Asia Tengah. Populasi penduduk negara ini berasal dari beragam suku, di antaranya ada Rusia yaitu sekitar 2%, Tajik 5%, Kazakh 3%, Karakalpaks 2,5%, dan Tatar 1,5%. Selanjutnya adalah sistem pemerintahan negara Uzbekistan. Nah, negara Uzbekistan ini merupakan sebuah negara yang berbentuk republik dengan sistem pemerintahannya yaitu presidensil parlementer dengan kepala negara dan kepala pemerintahan yaitu presiden Islam. Negara Uzbekistan ini memiliki prinsip-prinsip diantaranya yaitu mengembangkan demokrasi, meningkatkan realisasi dan reformasi, serta membangun masyarakat yang madani, agar Uzbekistan dapat berdiri sejajar dengan negara-negara yang sedang berkembang. Namun dengan tetap mempertahankan nilai-nilai tradisi dan budaya negara Uzbekistan. Nah, sedangkan sistem perekonomian di Uzbekistan yaitu merupakan sebuah sistem perekonomian yang bergaya Soviet. Uzbekistan ini merupakan sebuah negara yang penghasil kapas terbesar ke-7 di dunia dan juga merupakan negara pengekspor kapas terbesar ke-5 di dunia. Pendapatan domestik bruto negara Uzbekistan sendiri yaitu sebesar 222,6 miliar US dollar yaitu pada tahun 2017 dengan pendapatan per kapitanya yaitu sebesar 6.900 miliar US dollar. Nah, kemudian sistem pendidikan negara Uzbekistan, di mana sistem pendidikan Uzbekistan ini merupakan program 12 tahun sekolah.
pada pendidikan menengah di negara Uzbekistan ini dibagi menjadi 2 tahap, yaitu tahap pertama mencakup 9 tahun sekolah wajib dengan program yang sama di seluruh Uzbekistan, dan tahap kedua meliputi pendidikan dan pelatihan kejuruan setelah 9 tahun. Ini mencakup pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah khusus. Nah, pada tahun 2017, reformasi pendidikan di Uzbekistan berubah dari program 12 tahun menjadi 11. Setelah reformasi sebelumnya dianggap mengecewakan dan menyusahkan orang tua dan anak. Sehingga pendidikan di Uzbekistan pada tahun 2017 diubah menjadi 11 tahun. Selanjutnya ada bahasa dan agama di negara Uzbekistan, di mana untuk bahasa sendiri penduduk Uzbekistan menggunakan bahasa Uzbek yang merupakan salah satu dari cabang bahasa Turki. Meskipun begitu, ada sebagian penduduk yang masih menggunakan bahasa Rusia dan Tajik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk agamanya sendiri, mayoritas penduduk negara Uzbekistan beragama Islam, di antaranya yaitu Islam sekitar 88%, kemudian ada Kristen Ortodoks Timur 9%, dan agama lainnya sekitar 3%. Nah, kemudian untuk jenis flora dan fauna yang terdapat di Uzbekistan. Untuk floranya sendiri, Uzbekistan itu terdiri dari lebih dari 3.700 spesies tumbuhan, 20% tumbuhan yang merupakan tumbuhan endemik yang tidak dapat ditemukan di tempat lain. Nah, salah satu jenis flora yang ada di Uzbekistan yaitu bunga tulip. Kemudian untuk jenis faunanya sendiri ada kambing hutan. Nah, sama halnya seperti flora di Uzbekistan, fauna di Uzbekistan juga merupakan fauna yang sangat beragam. Kemudian untuk indikator pembangunan manusia negara Uzbekistan, di mana nilai HDI Uzbekistan sendiri yaitu 0,710 yang menempatkan negara Uzbekistan berada pada peringkat 108 di dunia. Dengan tingkat kesehatannya yaitu 71,6, dilihat berdasarkan usia harapan hidup penduduknya, kemudian pendidikan yaitu 12,0, dan pendapatan per kapitanya yaitu sekitar 6.462 dilihat berdasarkan pendapatan nasional bruto pada tahun 2011. Kemudian untuk ketidaksamaannya yaitu tidak diketahui, sedangkan untuk kesetaraan gendernya sendiri yaitu 0,939, dan untuk pekerjaannya yaitu 62,1 dilihat berdasarkan rasio pekerjaan terhadap populasi penduduk pada usia 15 tahun ke atas. Kemudian ada keamanan manusia yaitu 1,1 dilihat berdasarkan tingkat pembunuhan per 1.000 orang. Kemudian ada arus perdagangan dan keuangan yaitu sekitar 67,8 dilihat berdasarkan ekspor dan impor negara Uzbekistan. Kemudian untuk mobilitas dan komunikasi yang dilihat berdasarkan penggunaan internet penduduk negara Uzbekistan yaitu sekitar 52,3. Kemudian untuk ketahanan lingkungannya sendiri yaitu 2,7. Dan demografi 32,5 dilihat berdasarkan tingkat populasi penduduknya, dan kemudian untuk keberlanjutan sosial ekonominya yaitu tidak diketahui. Nah, berdasarkan indikator kuantitatifnya, negara Uzbekistan ini merupakan negara dapat digolongkan sebagai negara berkembang karena pendapatan per kapitanya yang rendah dan pertumbuhan penduduknya yang tinggi. Sehingga negara Uzbekistan ini bisa digolongkan sebagai negara berkembang. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan tentang sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan mengenai negara Turkmenistan dan negara Uzbekistan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang negara Tajikistan. Seperti yang kita tahu, Tajikistan ini berada di wilayah tengah ya. Ada dan dikelilingi oleh negara Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Afghanistan, Pakistan, India hingga Cina. Kalau dilihat dari peta wilayah Tajikistan. Nah, sekarang
lanjut ke letak astronomis Tajikistan. Nah, letak astronomisnya itu terletak di antara 36 derajat sampai 41 derajat lintang utara dan 67 derajat sampai 75 derajat bujur timur. Nah, Tajikistan ini memiliki luas 100 km persegi, di mana 400 km persegi ini adalah air. Nah, Tajikistan ini terletak di tepi selatan kelompok negara Asia Tengah, berbatasan dengan Afghanistan dengan selatan, Cina di timur, Kirgistan di utara, dan Uzbekistan ke arah barat. Adapun profil dari negara Tajikistan. Nama resmi Republik Tajikistan. Nama pendek Tajikistan. Ibu kota Dushanbe, dan kemerdekaan itu September 1991 tanggal Tajikistan keluar dari Uni Soviet. Nah, adapun pemerintahnya itu adalah republik. Nah, sedangkan luasnya itu 100 km persegi dan mata uangnya itu somoni. Nah, adapun iklim dari negara Tajikistan. Nah, secara umum iklim Tajikistan ini kontinental, subtropis dan semi kering dengan beberapa daerah gurun. Namun iklim berubah secara drastis ini sesuai dengan ketinggian. Jadi iklim itu sesuai dengan akan berubah sesuai dengan ketinggian dari sebuah wilayah tersebut. Nah, curah hujan tahunan rata-rata untuk sebagian besar republik berkisar antara 700 dan 1600 mm. Nah, adapun keadaan alam Tajikistan. Dua sungai terpenting di Tajikistan Utara ini adalah Sidaria dan Jarapson. Nah, ketinggian di Tajikistan ini dibagi menjadi wilayah utara dan selatan. Nah, oleh kompleks 3 rantai pegunungan yang merupakan perpanjangan paling barat dari sistem Tian Shan yang masif. Nah, jadi pada dasarnya paralel dari timur ke barat ini adalah rantai tersebut. Jadi rantai tersebut adalah pegunungan Turkestan, Jarapson dan Hisor atau Gisar ya. Nah, titik dari tertinggi pegunungan di Tajikistan ini adalah Puncak Lenin, yaitu dengan ketinggian 7.134 meter atau 23.406 kaki. Nah, sedangkan ada Puncak Korzenevskaya yaitu 7.105 meter atau 23.310 kaki. Nah, sedangkan puncak kemerdekaannya itu adalah 6.974 meter atau 22.881 kaki. Nah, titik terendah itu adalah Sirdaya 300 meter atau 880 kaki. Nah, adapun sekarang tentang sumber daya alam yang ada di wilayah Tajikistan. Nah, pertambangan dan mineral ini adalah memiliki di Tajikistan ini memiliki simpanan emas yang cukup banyak ya. Ada perak, antimon yang kaya, minyak bumi, uranium, merkuri, batu bara, timbal, seng dan tungsten. Adapun kehutanan sekitar 5% dari Tajikistan ini menghasilkan komoditas kehutanan sangat sedikit ya dibandingkan dengan yang lainnya. Nah, adapun pertanian di sini merupakan ada pertanian kapas dan gandum. Kenapa? Karena gandum dan barley ini dibudidayakan di daerah tanah hujan ya. Sebagian besar di dataran selatan provinsi Katlon. Nah, sebaliknya pada ditanam di lembah sungai. Adapun tanaman lainnya adalah kentang, sayuran dan melon. Tentunya ini yang ditanam di seluruh negeri ya. Nah, bagian utara negara itu menghasilkan aprikot, pir, plum, apel, ceri, delima, buah ara dan kacang-kacangan. Nah, adapun hewan yang dibesarkan atau dibudidayakan di Tajikistan atau menurut urutan pentingnya ya.
itu ada ayam, sapi, domba, kambing, dan kuda. Nah, daging sapi ini dan kambing serta unggas adalah produk daging yang terpenting. Kenapa? Karena itu adalah untuk hingga keluar ya di ekspor atau impor. Nah, adapun susu sapi, susu kambing, keju dan wol itu juga penting bagi masyarakat wilayah negara Tajikistan. Adapun di sini pembagian peta administratif. Nah, yang pertama ada Sugrid. Nah, Sugrid ini ibu kotanya Kuzan. Yang kedua ada District of Republican Subordination atau Dushanbe. Nah, adapun yang ketiga Ketien atau Kurghon TV. Nah, yang keempat ada Gornobadastan atau Autonomous, yaitu Krog. Yang selanjutnya ada demografi. Demografi ini kelompok etnis di Tajikistan adalah orang Tajik. 79,9% itu adalah orang Tajik ya. Uzbek ada 15,3%, serta Rusia 1,1%, Kirgistan 1,1%, dan sisanya adalah etnis lainnya. Nah, adapun usia harapan hidup Tajikistan adalah 70,9 tahun. Nah, sekitar 77,9% ini penduduk berusia 14 tahun atau lebih muda, dan hanya 4,8% yang berusia 65 tahun atau lebih ya. Itu pada tahun 2006. Nah, angka kelahiran adalah 32,6 kelahiran per 1000 penduduk. Nah, angka kematian ini 8,3 per 1000 penduduk. Pada awal tahun 2000-an ini perkiraan kematian bayinya itu bervariasi dari 54 sampai 111 kematian per 1000 kelahiran hidup. Nah, pada tahun 2006 harapan hidup keseluruhan adalah 64,9 tahun ataupun 62 tahun untuk laki-laki, 68 tahun untuk wanita, dan tingkat kesuburan itu 4 anak per wanita adalah yang tertinggi antara yang pertama Republik Soviet. Nah, adapun ekonomi dari daerah Tajikistan. Nah, Tajikistan ini pernah menjadi negara termiskin di daerah Uni Soviet. Nah, terlebih saat runtuhnya Uni Soviet ini pada tahun 1991 dan Perang Saudara tahun 1992 atau 1997. Nah, adapun pendapatan per kapita Tajikistan tahun 2020 adalah sebesar 3,428 US dollar. Nah, Tajikistan ini bergantung pada sektor pertanian dan jasa. Nah, pada tahun 2005 Tajikistan ini jasa memberikan kontribusi 48%, pertanian 23,4%, dan industri 28,6% untuk PDB. Nah, PDB kapita ini pada tahun 2005 itu adalah 258 US dollar. Nah, terendah di antara itu 15 negara bekas Uni Soviet, karena ekonomi di negara ini adalah tetap mengandalkan pertanian dan sangat bergantung pada ekspor aluminium dan kapas. Nah, meskipun begitu, pertumbuhan yang sangat signifikan ini terjadi di industri dan jasa ringan. Sedangkan ekonomi Tajikistan ini juga memasukkannya ke pasar-pasar gelap ya. Itu sangat besar-besaran. Nah, terutama berfokus pada perdagangan narkoba dengan Afghanistan dan juga perdagangan heroin di Tajikistan itu diperkirakan setara 30-50% dari PDB nasional pada tahun 2012. Nah, adapun bahasa dan agama dari Tajikistan. Bahasa adalah bahasa resmi negara bagian adalah Tajik yang terkait dengan
bahasa Persia. Adapun agama, sekitar 85% populasi adalah Muslim Sunni dan 5% Muslim Syiah. Nah, adapun pendidikan dan keaksaraan ini kehadiran di sekolah adalah wajib antara usia 7 dan 17 tahun. Tapi banyak anak tidak hadir. Kenapa? Karena kebutuhan ekonomi dan masalah keamanan di beberapa daerah. Atau melek huruf ada tingkatnya itu 98% itu pada tahun 2005. Nah, adapun kesehatan. Nah, kesehatan ini sejak lahir itu 1990-an kejadian HIV telah meningkat pesat di daerah-daerah Provinsi Otonom Gorno, Badastan, di mana aliran narkotika ini sangat deras dan kemiskinan adalah endemik. Nah, di Tajikistan ini adalah indikator seperti angka kematian bayi dan ibu termasuk diantaranya tertinggi dari bekas Republik Soviet. Nah, di era pasca Soviet ini angka harapan hidup ini mengalami penurunan karena gizi buruk, persediaan air yang tercemar, dan meningkatnya kejadian kolera, malaria, tuberkulosis, dan tipes. Nah, penyebab utama kematian ini adalah penyakit kardiovaskular, penapasan gangguan, dan penyakit menular dan parasit. Nah, sekarang ada flora dan fauna. Flora dan fauna di Tajikistan, yang pertama ada flora Swida Darpasika, dan adapun fauna yaitu macan tutul salju. Nah, sekarang kita masuk ke perkembangan HDI Tajikistan. Adapun pada tahun 1990 harapan hidup saat lahir itu tahun 1990 itu 58,6. Sedangkan tahun yang diharapkannya itu sekolahnya itu tahun 12,0 ya. Adapun berarti tahun sekolah 9,6. Adapun PNB per kapita yaitu 4.147 US dollar ya. Atau nilai HDI-nya itu adalah 6,603. Nah, dilihat dari usia harapan hidup saat lahir, tahun yang diharapkan sekolah, berarti tahun sekolah, hingga PNB per kapita ini dan nilai HDI ini dirata-ratakan ada harapan hidup saat lahir itu 70,9 tahun. Adapun tahun yang diharapkan sekolah itu adalah 11,4 tahun, dan adapun sekolah berarti sekolah yaitu 10,7 tahun. Adapun PNB per kapitanya itu 3.482 US dollar, dan nilai HDI-nya itu ada di 0,656. Jadi ini bisa dikatakan sebagai perkembangan HDI di Tajikistan. Nah, kita lihat di HDI Tajikistan, indeksnya itu ada 0,656 usia harapan hidup ya, atau ini bisa termasuk ke dalam negara berkembang, karena negara majunya itu usianya itu atau rata-ratanya itu 0,1. Nah, sedangkan kalau negara berkembang itu rata-ratanya itu ada di 1,5. Nah, kita lihat dari indeks comparison ada HDI-nya, dan kita masuk ke HDI. Nah, adapun kesehatan di Tajikistan ini ada 70,9% ya. Adapun pendidikan 11,4 tahun. Adapun income atau compensable of preschool ada 3.400
$0,482 ataupun inequality 0,574, kesetaraan gender ada 0,799, dan adapun work development and vulnerability yaitu 38,9. Adapun human security ada trade and financial flow ada 56,6, ada mobility and communication ada 22,0, adapun environment sustainable ada 0,6, adapun demografinya itu 9,1, dan sosioekonomiknya itu ada 80,1. Jadi dapat disimpulkan bahwa negara Tajikistan ini adalah merupakan negara berkembang. Kenapa? Karena dilihat dari indikator-indikator negara maju dan negara berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.